Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pusat-pusat keunggulan ekonomi ada dua macam, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu 1. Migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara membuat setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Manusia melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Mobilitas terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dan mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen. Pada mobilitas penduduk yang sifatnya sementara, dibedakan menjadi dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Pada mobilitas penduduk yang sifatnya menetap disebut migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara, sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Karena, penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi kedua, yaitu transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Transportasi udara semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat menengah ke atas. Sarana transportasi tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi ketiga, yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi keempat, yaitu pendidikan. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di tingkat internasional. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi, memiliki potensi, dan kualifikasi. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi kelima, yaitu pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi maka berdampak bertambahnya produksi barang dan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komentar ya.